Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurnida dengan NPM 0320013007. Adapun tujuan dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu taksonomi Bloom yang sebelum dan sesudah direvisi. Yang kedua yaitu kata kerja taksonomi Bloom. Sebelum kita masuk poin pertama yaitu taksonomi Bloom sebelum dan sesudah direvisi, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah ke jenjang yang tinggi. Berikut penjelasan poin pertama yaitu taksonomi Bloom sebelum dan sesudah direvisi. Poin kedua yaitu kata kerja taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom sebelum direvisi masih berorientasi pada kemampuan berpikir siswa, dan taksonomi Bloom ini sebelum direvisi memiliki satu dimensi yang terdiri dari satu pengetahuan yang berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan lain sebagainya. Kedua yaitu pemahaman yang berisikan kemampuan untuk mendemonstrasikan fakta dan gagasan mengelompokkan dengan mengorganisir, membandingkan, menerjemahkan, memberi deskripsi, dan menyatakan gagasan utama. Yang ketiga yaitu aplikasi. Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagainya di dalam kondisi kerja. Keempat, analisis. Di tingkat ini, seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Yang kelima, sistesis, yaitu mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Dan keenam, evaluasi, yaitu untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Selanjutnya, taksonomi Bloom sesudah direvisi. Taksonomi Bloom sesudah direvisi mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dalam dimensi proses kognitif, yaitu yang pertama mengingat, yaitu mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang seorang siswa. Yang kedua, memahami, yaitu seorang peserta didik dikatakan memahami jika mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran baik dalam bentuk lisan, tertulis, dan grafik yang disampaikan melalui pengajaran. Yang ketiga, mengaplikasikan ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan prosedur. Yang keempat, menganalisis, yaitu proses mengurai sesuatu materi menjadi bagian tersebut dan hubungannya antara bagian materi secara keseluruhan. Yang kelima, mengevaluasi, diartikan sebagai tindakan membuat suatu penilaian yang didasarkan pada kriteria standar tertentu. Dan terakhir, keenam, mencipta, yaitu proses menyusun sejumlah elemen tertentu menjadi satu kesatuan yang koheren dan fungsional. Selanjutnya, dimensi pengetahuan, yaitu yang pertama, pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan tentang elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa untuk mempelajari satu disiplin ilmu atau menyelesaikan masalah-masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Kedua, pengetahuan konseptual, yaitu hubungan antar elemen dalam sebuah struktur besar yang memungkinkan elemen-elemennya berfungsi secara bersama-sama. Yang ketiga, pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu yang mencakup keterampilan, algoritma, teknik, dan metode yang semuanya disebut sebagai prosedur. Dan terakhir, keempat, pengetahuan metagonis, yaitu pengetahuan tentang kondisi secara umum, serta pengetahuan tentang kondisi diri sendiri. Berikut kata kerja taksonomi Bloom.
Kata kerja taksonomi Bloom dalam ranah kognitif. Yang pertama, mengingat atau C1. Kata kerjanya yaitu membaca, menyebutkan, menyatakan. Yang kedua, memahami atau C2. Kata kerjanya yaitu menjelaskan, mengartikan, menceritakan, menampilkan, dan menyimpulkan. Yang ketiga yaitu menerapkan atau C3. Kata kerjanya yaitu melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, dan mengonsepkan. Yang keempat, menganalisis atau C4. Kata kerjanya yaitu mendiferensiasikan, mendiagonis, memerinci, dan mendeteksi. Yang kelima yaitu mengevaluasi atau C5. Kata kerjanya yaitu mengecek, mengkritik, membuktikan, dan memvalidasi. Dan yang terakhir, yang keenam, menciptakan atau C6. Kata kerjanya yaitu membangun, merencanakan, memproduksi, merancang, dan membuat. Berikut kata kerja taksonomi Bloom dalam ranah afektif. Yang pertama, menerima atau A1. Kata kerjanya yaitu menanyakan, melanjutkan, menempatkan, dan menyatakan. Yang kedua yaitu merespon atau A2. Kata kerjanya yaitu melaksanakan, membantu, dan menawarkan diri. Yang ketiga yaitu menghargai atau A3. Kata kerjanya yaitu melanjutkan, melaksanakan, dan menyatakan. Yang keempat yaitu mengorganisasikan atau A4. Kata kerjanya yaitu merumuskan, berpegang pada, menghubungkan, dan mengaitkan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu karakterisasi menurut nilai atau A5. Kata kerjanya yaitu bertindak, menyatakan, memperhatikan, membuktikan, menunjukkan, dan mempersoalkan. Berikutnya kata kerja taksonomi Bloom dalam ranah psikomotor. Yang pertama, meniru atau P1. Kata kerjanya yaitu menyalin, mengikuti, mengulangi, dan menunjukkan. Yang kedua yaitu manipulasi atau P2. Kata kerjanya yaitu membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, dan menerapkan. Yang ketiga yaitu presisi atau P3. Kata kerjanya yaitu menunjukkan, melengkapi, dan menyempurnakan. Yang keempat yaitu artikulasi atau P4. Kata kerjanya yaitu membangun, mengatasi, menggabungkan, koordinat, dan beradaptasi. Dan yang terakhir, yang kelima, naturalisasi atau P5. Kata kerjanya yaitu mendesain, menentukan, mengelola, membuat, dan menciptakan. Sekian materi dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.